dugaan pemalsuan dokumen. Ya terkait itu siapa aja? Ada beberapa. Dokumen yang mengenai objek tanah yang ada di Kubuan yang sekarang rata dengan tanah itu. Apakah itu termasuk pihak kelurahan ataupun kecamatan? Nanti kita lihat pemeriksaannya ya. Kita tidak bisa menentukan semua karena kan masih dugaan. Mas itu hari ini yang dilaporkan siapa, Mas? Kita melaporkan beberapa orang. Nenek Elina kembali melaporkan Samuel Aradi Kristanto dan kawan-kawan ke Polda Jawa Timur atas dugaan pemalsuan dokumen akta jual beli tanah pada Selasa 6 Januari. Didampingi kuasa hukum dan keluarga, Nenek Elina membuat laporan terbaru terkait objek tanah di kawasan Surabaya yang kini telah rata dengan tanah. Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan surat dan dokumen kepemilikan rumah yang diduga dilakukan oleh Samuel bersama pihak lainnya. Pengacara Nenek Elina menduga kuat terlapor menggunakan dokumen palsu untuk merebut rumah milik kliennya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik. Siap. Baik, berarti Nenek Elina Wijayanti atau biasa disapa akrab Nenek Elina yang beberapa waktu yang lalu sempat viral karena dikeroyok dan diusir paksa hingga rumahnya dirobohkan oleh beberapa orang anggota oknum ormas, kembali mendatangi Mapolda Jawa Timur pada Selasa siang ini. Tadi kedatangan Nenek Elina ini bukan dalam rangka untuk menindaklanjuti pelaporan hukum atas dugaan pengeroyokan dan pengusiran dirinya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu pihak kepolisian sudah menangkap 4 orang tersangka atas kasus ini. Namun Nenek Elina ini kembali membuat laporan baru terkait dugaan pemalsuan surat mengenai kepemilikan rumah yang saat ini kondisinya rata dengan tanah. Jadi pihak Nenek Elina tadi didampingi oleh tim pengacara dari dirinya, yakni yang diketuai oleh Welem Mintarja, membuat laporan atas dugaan adanya pemalsuan surat dari pihak-pihak tertentu, yakni salah satunya adalah Samuel dan kawan-kawan yang diduga membuat surat atau dokumen palsu yang membuat pihaknya bisa menguasai bangunan rumah milik nenek kemudian dirobohkan hingga rata dengan tanah sebagaimana yang kita ketahui melalui video viral dan dokumentasi yang dilakukan oleh reporter Tribun Jatim. Jadi laporan kali ini adalah laporan yang kedua yang dilakukan oleh pihak Nenek Elina dengan konstruksi hukum yang berbeda, bukan seperti kemarin mengenai pengeroyokan yang dialami Nenek Elina sebagaimana video viral yang beredar, tapi ini lebih dalam lagi, yakni mengenai kepemilikan dari rumah Nenek Elina itu sendiri yang diklaim itu sudah dikuasai oleh pihak dari terlapor yang bernama Samuel, sehingga membuat terlapor Samuel bisa secara langsung melakukan upaya penguasaan rumah, kemudian penyegelan rumah dan perobohan bangunan rumah tanpa melewati prosedur hukum atau tahap-tahapan hukum seperti bersengketaan di pihak pengadilan ataupun sejenisnya. Jadi saat ini tadi kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari Nenek Elina, yakni Mas Welem Mintarja, yang menceritakan bahwasanya terdapat berbagai macam kejanggalan klaim yang dilakukan oleh pihak terlapor yang bernama Samuel ini, yang sempat mengaku memiliki surat resmi atau surat yang sah atas kepemilikan rumah dari Nenek Elina yang ada di kawasan Kubuan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikarep, Kota Surabaya ini, yang diduga menurut Welem Mintarja dokumen kepemilikan surat yang diklaim milik pihak Samuel itu merupakan rekayasa buatan atau memang ada unsur ini ya, semacam rekayasa ya, semacam kayak dipalsukan gitu, sehingga pihak Welem Mintarja tadi menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan laporan tersebut dibuat
dengan bukti adanya surat tanda terima laporan di SPKT Mapolda Jawa Timur yang dibuat siang hari tadi, yang bunyinya memang ternyata pihak Nenek Elina ini melaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan akta autentik atau keterangan palsu ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dengan pasal 391 KUHP, 390 KUHP, dan pasal 394 KUHP. Dan kami sempat menanyakan mengenai berapa jumlah orang yang dilaporkan atas kasus atau dugaan tindak pidana yang baru ini. Ternyata Willem menceritakan ada sekitar 5 orang yang dilaporkan, namun Willem tidak menyampaikan secara spesifik sosok-sosok dari mereka yang dilaporkan ini. Sempat disampaikan ada sosok berinisial S yang disebutkan oleh Willem, bahwasanya sosok S ini adalah Samuel, dan kemudian ada beberapa pihak lain yang ditengarai terlibat dalam pembuatan surat tersebut dan juga pencatatan surat tersebut. Bahkan Willem menegaskan bahwasanya pihaknya tak menampik jikalau pengusutan kasus ini, kasus yang baru dilaporkan ini, bakal menyeret lebih banyak pihak lagi, lebih banyak orang yang bisa berpotensi sebagai tersangka. Namun Willem meyakini bahasanya pihaknya tetap akan optimis kasus ini akan diselidiki secara profesional oleh pihak kepolisian, yang saat ini memang pihak kepolisian sudah memproses laporan awal terkait dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina. Namun terkait dengan konstruksi pasal yang baru ini terkait pemalsuan surat ini, pihak Polda Jatim masih belum memberikan keterangan secara resmi apakah kasus ini sudah didelegasikan kepada direktorat tertentu atau unit tertentu untuk melakukan serangkaian penyelidikan pendalaman untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang ternyata masyarakat ini adalah pihak dari Nenek Elina. Kemudian tadi kami juga sempat menanyakan terhadap Willem apakah laporan lain, laporan konstruksi hukum yang ketiga juga akan dilakukan, yakni laporan terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena memang Willem dan Nenek Elina kemarin sempat mengeluhkan bahasanya beberapa dokumen penting yang dimiliki oleh pihak Nenek Elina ini sempat hilang dalam proses penguasaan, penyegelan, dan perobohan bangunan rumah. Namun ternyata Willem menceritakan kalau pelaporan kali ini murni hanya untuk laporan dugaan surat palsu untuk membuktikan terkait kepemilikan yang sah terkait rumah ini, rumah milik Nenek Elina ini. Jadi untuk dugaan lain terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu nanti Willem ceritakan akan melaporkan pada kesempatannya lain, yang nantinya tentu saja pihaknya akan mengumpulkan berbagai macam barang bukti terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan kembali atau disampaikan kembali atau dilaporkan kembali ke pihak SPKT Polda Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana lain, yakni tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian tadi kami juga menanyakan mengenai barang bukti yang dibawa oleh Willem Mintarja atau tim penasihat hukum atau tim pengacara dari Nenek Elina ini apa saja terkait pembuatan laporan atas tindak pidana pemalsuan surat ini. Willem menceritakan bahwasanya pihaknya mengumpulkan berbagai macam dokumen yang sudah disampaikan pada pihak penyidik dan sudah diterima pada pihak penyidik, hingga akhirnya muncul surat laporan. Dokumen tersebut meliputi salinan surat resmi letter C yang masih bertuliskan atas nama Elisa. Jadi sosok Elisa ini adalah kakak pertama dari Elina. Jadi mereka ini adalah 4 bersaudara. Elisa adalah anak pertama dan Elina adalah anak paling bungsu atau anak bungsu ya paling terakhir nomor 4. Dan kakaknya ini sudah meninggal dunia sejak tahun 2017. Dan Willem menceritakan bagaimana pihaknya mencurigai adanya dugaan unsur pidana pemalsuan surat karena tiba-tiba ketika persengketaan kasus ini muncul pada Agustus kemarin, pihak dari kubu terlapor memunculkan adanya klaim kepemilikan rumah melalui akta jual beli yang itu tertanggal muncul di tahun 2025, padahal
di tahun 2017 sosok dari Elisa sendiri ini sudah meninggal dunia, dan hanya klaim yang cukup berbeda. Tiba-tiba ada klaim pembelian rumah yang dilakukan oleh pihak kubu terlapor yang mengaku membeli dari sosok Elisa, padahal sosok Elisa ini sudah meninggal dunia. Jadi semacam itu, dan berbagai macam bukti tersebut sudah dilampirkan kepada pihak penyidik untuk disusun menjadi bukti otentik untuk pelaporan, dan akhirnya muncul surat laporan yang bertuliskan surat tanda terima laporan STPL nomor LPB _18 nomor 1 2026 SPKT Polda Jawa Timur pada tanggal 6 Januari 2026 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan laporan ini pihak Welem meyakini bahasanya pihak polisian akan menyelidiki secara profesional atas dugaan tindak pidana baru ini. Kemudian kami juga harus menyampaikan, Tribun Jatim juga beberapa waktu lalu sejak bergulirnya kasus ini, sejak beberapa pekan yang lalu ya, itu kami sudah berusaha untuk mengkonfirmasi pada pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah sosok Samuel yang merupakan terlapor atas dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap nenek Elina, yang kemarin juga menyampaikan klarifikasinya terkait kepemilikan rumah ya, dari yang menjadi objek sengketa antara dirinya dengan nenek Elina, dan klarifikasi tersebut disampaikan melalui wawancara podcast dengan seorang advokat bernama Muhammad Soleh atau biasa disapa Cak Soleh, yang itu ditayangkan melalui akun Instagramnya, dan Tribun Jatim sudah mengkonfirmasi pada Cak Soleh untuk bisa membuat bahan tersebut menjadi salah satu bahan untuk melakukan bahan klarifikasi untuk produk jurnalistik kami. Dan ternyata hasilnya Samuel menceritakan bahwasanya pihaknya mengaku sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa, yakni kakak dari Elina, dan namun Samuel mengaku ketika sudah membeli surat tersebut, Samuel mempersilahkan Elisa untuk masih tetap tinggal di rumah tersebut sampai menemukan tempat tinggal baru, dan Samuel Samuel memperbolehkan atau mengiyakan atau menyetujui itu. Kemudian hingga akhirnya ternyata 2000 itu sudah dibeli 2014, yang ternyata di tahun 2017 Elisa meninggal dunia. Kemudian Samuel juga mengaku baru saja mengurus atau menguasai bangunan rumah tersebut di tahun 2025 karena pihaknya mengaku ingin mengurus proses balik nama terlebih dahulu. Dan kemarin mengenai adanya ini, kenapa Samuel begitu secara cepat atau secara lugas begitu melakukan penguasaan dari bangunan rumah tanpa melewati proses pengadilan terlebih dahulu, karena Samuel mengaku pihaknya merasa bahasanya proses pengadilan untuk penyitaan atas suatu objek yang berperkara ini dianggap Samuel memakan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dirinya tidak bisa langsung melakukan atau menjalankan langkah tersebut, sehingga ia memilih melakukan upaya-upaya paksa dengan cara yaitu dengan membujuk pihak nenek Elisa dan penghuni rumah di sana untuk keluar dari bangunan tersebut, dan dilakukan upaya penguasaan, dan juga ternyata juga dilakukan upaya perobohan. Dan Samuel kemarin juga mengklarifikasi bahwasanya pihaknya mengklaim tidak melakukan aksi kekerasan apapun terhadap nenek Elisa, bahkan pihaknya mengklaim sudah melakukan upaya-upaya lain dengan cara persuasif dan humanis, yakni dengan cara menyediakan nenek Elina ini tempat tinggal sementara setelah pergi dari bangunan rumah yang diklaim sudah dibeli oleh pihaknya. Namun Samuel menganggap upaya yang dilakukan oleh Samuel itu tidak digubris oleh pihak nenek Elina, sehingga nenek Elina masih tetap tinggal di rumah tersebut, dan Samuel pun akhirnya terpaksa melakukan upaya-upaya paksa dengan cara pengusiran dan melakukan penyegelan bangunan rumah, kemudian melakukan perobohan bangunan rumah. Namun Samuel mengaku melalui video klarifikasinya itu tetap akan bertanggung jawab secara penuh manakala memang kasus tersebut akan melibatkan pihak kepolisian atau sampai membuat aparat berwajib turun tangan, dan pihaknya tetap akan legowo dan akan membuka semua data
yang dimilikinya terkait kepemilikan bangunan rumah tersebut. Dan akhirnya Samuel pun kemarin juga sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, bahkan bukan cuma Samuel saja, tapi beberapa pihak atau beberapa teman-teman yang sengaja dilibatkan oleh Samuel untuk melakukan penguasaan rumah itu. Dan ternyata belakangan sudah diketahui hasil dari penyelidikan pihak kepolisian melakukan oleh penyidik unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrimum Polda Jawa Timur menetapkan ada 4 orang tersangka yang akhirnya diputuskan dilakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian artinya pihak Samuel kemarin membuktikan bahwasanya pihaknya tetap akan legowo ketika memang proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian sudah mulai berjalan. Dan ternyata pihak kepolisian akhirnya berhasil menetapkan 4 orang tersangka atas kasus tindak pidana pengeroyokan dan penguasaan bangunan atau barang pribadi milik Nenek Elina sebagai korban. 4 orang tersebut adalah Samuel, kemudian yang kedua adalah Yasin, yang ketiga adalah SY, dan yang keempat adalah WI. Jadi sosok Samuel ini diduga kuat memerintahkan Yasin untuk mengajak beberapa temannya untuk melakukan upaya penguasaan, salah satunya dengan pengusiran dengan menggendong Nenek Elina, dan juga melakukan upaya penyegelan dan melakukan perobohan. Namun hingga ke saat ini pihak penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut. Kemarin Tribun Jatim berusaha mengkonfirmasi bahwasanya masih belum ada penambahan jumlah tersangka baru atas kasus tersebut. Namun berbagai macam pihak yang diperiksa sebagai saksi masih terus bergulir ya sampai detik ini. Kemudian kami juga menyampaikan klarifikasi dari pihak Madas Sedara, salah satu ormas yang sempat dikait-kaitkan dalam kasus ini. Kemarin kami berusaha mengkonfirmasi bahwasanya pihak ormas dari Madas Sedara ini yang disampaikan oleh ketua umumnya ya bernama Muhammad Taufik, yang menyampaikan klarifikasi juga melalui saat dihubungi oleh pihak Tribun Jatim bahwasanya pihaknya mendukung langkah tegas dari pihak Polda Jawa Timur untuk menyelidiki kasus tersebut. Kasus yang sempat viral beberapa waktu yang lalu hingga saat ini ya. Kemudian Madas Sedara menyampaikan bahwasanya kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perintah organisasi atau perintah institusi dari Madas Sedara itu sendiri, dan sosok MJ atau Yasin itu sendiri saat itu memang belum tergabung secara resmi dalam organisasi Madas Sedara, dan pihak Yasin sendiri yang memang saat ini saat kasus ini bergulir ya memang sempat menjabat di struktural Madas, juga sudah mengajukan pengunduran diri sementara untuk menjalani serangkaian pemeriksaan di pihak kepolisian. Artinya memang menurut Madas Sedara atau menurut Muhammad Taufik sendiri tidak ada keterkaitan apapun apa yang dilakukan oleh Muhammad Yasin ini sendiri dengan adanya instruksi organisasi. Jadi memang tidak ada hubungan apapun, tidak ada perintah atau instruksi secara khusus dari organisasi ya, dan ia menjelaskan, Muhammad Taufik menerangkan bahwasanya memang yang dilakukan oleh Muhammad Yasin sendiri murni sebagai salah satu langkah pribadi yang memang konteksnya saat itu Yasin ceritakan hanya membantu sosok temannya yang bernama Samuel. Jadi semacam itu. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk perkara dugaan pemalsuan dokumen. Ya terkait itu siapa aja? Ada beberapa. Dokumen yang mengenai objek tanah yang ada di Kuan yang sekarang rata dengan tanah itu. Apakah itu termasuk pihak kelurahan ataupun kecamatan? Nanti kita lihat pemeriksaannya ya. Kita tidak bisa menentukan semua karena kan masih dugaan. Maksud itu hari ini yang dilaporkan siapa, Mas? Kita melaporkan beberapa orang. Ini ada banyak. Ini kemungkinan lebih banyak daripada yang laporan kita yang kemarin. Kira-kira berapa saja? 1-2 gitu Siapa saja Mas? Ya inisialnya S, terus kemudian ada lagi yang berapa? Ada notarisnya juga, Mas. Ya nanti kita lihat nanti. Produk-produknya ya apabila terdapat bukan pemalsuan ya pastinya kita laporkan lah.
Kan tadi bilang banyak, berapa jumlahnya yang melaporkan? Jumlah nama, Mas? Jumlahnya? Berapa, Mas? Jumlahnya ada 5. 5. Ada 5, ya. Ada Dari 5. mana? Tapi kemungkinan ini ada beberapa kalau ada nambah lagi pihak yang terkait karena turut sertanya juga kita cantumkan. Mas, posisi hukumnya gimana sih Mas terkait dengan laporan ini? Ya, jadi objek itu tidak pernah dijual ke siapapun. Nah, terus kemudian tiba-tiba terdapat surat keterangan tanah pencoretan retensi itu ke atas nama orang lain. Awalnya kan atas nama Bu Elisa Irawati. Nah, surat keterangan tanah itu dasarnya itu kan dari akte jual beli, dasar pencoretannya. Akte jual beli itu posisinya 2025, sedangkan akte jual beli tersebut 2025 akte jual beli itu berdasar pada surat kuasa menjual 2014, sedangkan Bu Elisa sendiri meninggal 2017. Orang meninggal kok bisa melakukan jual beli? Kan tidak mungkin itu. Sudah ya? Berarti dugaan pemalsuan. Ya, sepertinya seperti itu. Mas, bunyi pasalnya berapa, Mas? Kenapa? Bunyi pasalnya itu? 391 KUHP, 392 sama 394. Barang bukti yang dibawa Di sini kita membawa akta waris tentunya, terus kemudian spot, terus kemudian ada kutipan C. Bapak, yang dokumen-dokumen hilang itu apakah juga dilaporkan atau gimana Pak? Iya, benar. Dilaporkan nanti ada kaitan sama ini. Mas, itu dilaporkan sendiri atau dijuntukan? Yang mana itu? Yang pencurian dokumen itu. pencurian pemalsuan sendiri atau Itu tersendiri. Oh, Tersendiri, iya. Jadi sekarang masih fokusnya pemalsuan. Pemalsuan. Mas, 5 nama itu termasuk juga pihak kelurahan yang mencoret, termasuk notaris dan sebagainya ya. Ya nanti kita lihat nanti lah. Sudah ya? Mau tanya apa? Nek bisa bisa dijelaskan nih, ini kan akan ada pihak tersangka lain ini Nek. Nah, ini harapan dari jenengan seperti apa untuk proses hukum lanjutannya? Gimana pertanyaannya? Proses hukum selanjutnya ini harapannya? Ini berarti terkait dengan 170 yang kemarin. Enggak, yang ini yang Oh, yang laporan ini. baru. Ini harapannya seperti apa, karena kan nanti banyak pihak yang akan jadi tersangka. Ya. Jadi gini Bu, tanah ini pernah dijual ke orang lain enggak pernah. Nah, terus kemudian kalau sudah ada yang mencoret terus harapannya bagaimana Bu? Dikembalikan atau bagaimana tanahnya ini? Dikembalikan atas nama Elisa. Sudah? Nek menurut Nenek yang terlibat itu kelurahan juga, RT RW juga, atau pihak kecamatan juga? Ya, nanti kita buktikan aja ya proses hukumnya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.